Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon everyone. How is it going? I hope you have great time staying at home as our government suggested. You know, it's happening because of the pandemic of COVID-19. To keep healthy, we must stay at home, di rumah aja. And welcome back to Belajar di Rumah program with RCTV Langka Padane and Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Today you are going to learn about the procedure text with me, Agung Mursidi from SMPN 17 Kota Cirebon. Boys and girls, before I begin, let's say Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. So let's get started. Oke, dalam tujuan pembelajaran hari ini ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah siswa dapat memahami teks prosedur dalam bahasa Inggris dengan benar. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat melengkapi teks rumpang prosedur dengan benar. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberi tugas untuk melengkapi atau menjawab soal rumpang prosedur dengan benar. Kemudian, jangan lupa kalian mengerjakan link evaluasi PJJ Bahasa Inggris kelas 9 materi prosedur teks dengan linknya sebagai berikut. Ingat ya, linknya itu ya. Catat dengan baik, dengan benar. Kemudian kerjakan soal yang ada di sana. Oke, next. Read the following text. Okay, now how to make a delicious sunny egg. First, prepare the fresh egg. Pertama, kalian siapkan telur yang segar. And then put the frying pan on the stove. Atau letakkan penggorengan di atas kompor, kemudian after that pour a little cooking oil into the pan. Setelah itu tuangkan sedikit minyak goreng ke atas penggorengan. Next, turn on the fire on the stove. Selanjutnya, nyalakan api. And crack the egg carefully into the pan. Kemudian pecahkan telurnya dengan sangat hati-hati. Give a little salt on your egg. Taburkan atau berikan sedikit garam ke telurmu itu. Fry the egg well for about 3 minutes. Goreng telurnya dengan baik sampai dengan matang sekitar 3 menit. Kemudian finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. Akhirnya, sajikan dan nikmati telur mata sapimu yang sangat enak itu. Oke, lanjutkan ya. What is the text about? Teks tersebut tentang apa sih? Masih ingat ya? Oh, ternyata tentang tells about how delicious sunny egg. Jadi teks tadi bercerita tentang bagaimana caranya membuat telur mata sapi yang sangat enak. Kemudian, itu disebut teks prosedur. Selanjutnya, what is a procedure text? Apa sih teks prosedur itu? It is a text telling about the way of making doing something, atau sebuah teks yang memberikan informasi tentang cara atau membuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang isinya memberikan informasi kepada kita tentang cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Bisa makanan, bisa minuman, bisa prakarya, atau apapun yang sifatnya berurutan atau ada bahan dan alat. Oke, lanjutkan ya. Berikut ini adalah the examples of procedure text. Berikut ini adalah contoh-contoh dari teks
prosedur. Oke, the first is manuals or guide. Pertama adalah buku manual atau guide, buku petunjuk. Seperti itu ya contohnya. Buku manual ini biasa kalian temukan apabila kalian membeli HP. Box HP tersebut atau buka dusnya ada di situ buku manual yang berisi tentang petunjuk penggunaan atau cara untuk mengoperasikan HP tersebut. And then the second is recipe atau resep masakan. And then the third is tutorial. Contohnya seperti ini. Dilihat ya tutorial ya. Tutorial ada untuk memberikan atau menginformasikan membuat sesuatu. Biasanya tutorial ini bisa kalian temukan di YouTube ya. Nah, di situ gambarnya adalah tutorial untuk menggunakan atau mengenakan hijab yang baik. And then the fourth is instruction or rules atau perintah atau instruksi. Nah, contohnya ini adalah kelas atau tip di dalam kelas. Itu sering kita temui atau di dalam kelas kalian juga pasti ada tata tertib. Oke, selanjutnya yaitu what is the purpose, aim, intention, function, procedure text. Apa sih tujuannya dari teks procedure ini? The first is to tell how to make or do something. Untuk menyampaikan atau untuk menceritakan how to make. Bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. The second is to guidance in making or doing something. Yang kedua adalah guidance, untuk memandu dalam pembuatan atau melakukan sesuatu. And then the third is to explain the way of creating or doing something. Untuk menjelaskan cara-cara menciptakan atau merangkai sesuatu. And the fourth is to tell the step making or doing something. Untuk menceritakan langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Okay, next. Selanjutnya adalah generic structure of procedure text atau struktur teks yang ada dalam teks berbentuk prosedur. Yang pertama adalah aim, goal, or purpose atau tujuan. And then the second is materials or ingredients atau alat dan bahannya. The third is steps, methods, and what to do. Langkah-langkah, metode, atau apa yang harus kita kerjakan. Itu adalah struktur teks dari teks berbentuk prosedur. Ada 3 bagian ya. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu kalian perhatikan baik-baik. How to make a delicious sunny egg. Atau bagaimana caranya membuat telur mata sapi yang enak. Itu merupakan aim, goal, or purpose. Itu adalah tujuannya. Jadi setiap kali kita teks berbentuk prosedur atau melakukan sesuatu, kita harus tahu judulnya dulu atau tujuannya apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kalian perhatikan materials and ingredients, alat dan bahan. Jadi pasti ya, ketika kita akan membuat sesuatu, ada alat dan juga ada bahannya. Kemudian yang terakhir adalah the step, itu method, what to do atau langkah-langkah ketika kita akan membuat sesuatu atau benda tersebut. Dan perlu diingat ketika melakukan langkah ini jangan sampai tertukar posisinya. Ketika first, langkah yang pertama kalian kerjakan di langkah ketiga atau sebaliknya. Apabila hal tersebut dilakukan, pastilah tujuan yang kalian inginkan tidak akan tercapai. Oke, selanjutnya yaitu language features. Tahu language features?
Language feature adalah struktur kalimat yang digunakan dalam teks berbentuk prosedur. Yang pertama adalah the use of present tense. Kenapa kita gunakan present tense? Karena teks prosedur itu isinya tentang penjelasan yang nyata, yang real, ya. Tidak bercerita tentang lampau atau yang akan datang. And then the second is the use of action verb, atau menggunakan kata kerja tindakan. The third is the use of imperative sentence, atau menggunakan kalimat bentuk imperatif atau kalimat perintah. Selanjutnya yaitu the use of sequence adverb, atau menggunakan keterangan waktu yang sequences atau berurutan. Oke, kalian perhatikan slide selanjutnya. Ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah first prepare a fresh egg. Then put the frying pan on the stove. After that, pour a little oil into the pan. Next, turn on the fire on the stove. Crack the egg carefully into the pan. Give a little salt on your egg. Fry the egg well for about 3 minutes. Finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. Kalian perhatikan ya, kata yang tercetak berwarna merah. Yang pertama adalah prepare, kemudian put, pour, turn on, crack, give, fry, and serve. Semua kata yang tercetak merah tersebut menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah action verb atau kata kerja yang melakukan tindakan, seperti prepare. Dalam kamus besar bahasa Inggris, prepare disebutkan di sana adalah mempersiapkan. Tapi karena di sini bicara tentang action verb atau kata kerja tindakan, sehingga diterjemahkan dengan kata siapkan atau persiapkan. Kemudian put. Put bisa diterjemahkan sebagai kata letakkan, taruh, atau simpan. Kemudian kata pour. Pour itu tuangkan ini khusus untuk benda cair ya, perlu diingat ya, bukan benda padat. Sebab kalau benda padat bukan pour. Kemudian turn on. Turn on itu nyalakan. Lalu crack, pecahkan. Give, berikan atau beri. Kemudian fry, goreng. Ini adalah serve. Serve itu sajikan. Ya, dari beberapa kata tersebut yang tercetak merah adalah merupakan kata kerja tindakan atau action verb. Oke, selanjutnya berikut ini adalah contoh dari action verbs for cooking atau contoh-contoh kata kerja untuk memasak. Oke, saya lanjutkan. Sejenak ya, kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja dan tetap di tempatmu. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. RCTV Langka Padane. Oke, anak-anakku, kembali lagi di program PJJ RCTV Langka Padane dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kita lanjutkan materi yang tadi. Masih ingat ya materi sebelumnya, yaitu tentang penjelasan tentang action verb. Kita remind kembali ya, kita ulang kembali untuk mengingat kalian agar tidak lupa. Oke ya. Masih ingat ya kata prepare, kemudian put, pour, kemudian turn on, crack, give, fry, serve. Oke. Kata apa termasuknya itu anak-anakku?
Ya, betul. Kata-kata tersebut adalah termasuk dalam kata action verb atau kata kerja tindakan. Oke ya, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari action verbs for cooking atau kata kerja yang biasa digunakan dalam memasak. Kalian hobi memasak kan di rumah? Ya, masak air untuk minum. Oke, selanjutnya pour. Masih ingat pour itu apa? Kalian perhatikan gambarnya. Gambar apa itu? Tuangkan. Ya, gambar itu sedang menunjukkan air yang sedang dituangkan ke dalam gelas. Sehingga pour adalah tuangkan. Dan selanjutnya adalah kata grate. Tahu grate itu apa? Oke, grate ya, ternyata gambar sedang memarut. Jadi grate adalah memarut. Next, sprinkle. Sprinkle adalah, kita perhatikan, kalian lihat gambar tentang apa sprinkle? Sedang menaburkan apa itu? Coklat ke atas es krim. Ya, jadi sprinkle adalah menaburkan. Selanjutnya, boil. Boil adalah sedang merebus. Jadi boil adalah merebus air sampai mendidih. Selanjutnya, stir. Kalian pasti sering mendengar kata stir ya, atau membaca. Biasanya ada di mobil nih, stir. Stirnya diputar-putar. Sama seperti ini berarti ya. Stir itu mengaduk. Stir itu mengaduk ya, bukan stir, tapi stir. Selanjutnya adalah cut off. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, cut off adalah membelah atau memotong jadi dua bagian. Bisa dua bagian atau tiga bagian atau lebih dari itu ya. Gambar-gambarnya tadi atau penjelasan adalah contoh-contoh dari kata kerja tindakan dalam memasak seperti pour, kemudian grate, lalu sprinkle, boil, stir, and cut off. Oke, selanjutnya kita perhatikan yaitu tentang imperative sentence. Seperti tadi yang disampaikan, imperative sentence adalah kalimat perintah. Si kalimat perintah itu, perhatikan, kalimat perintah adalah yang dalam bahasa Indonesia berarti kalimat perintah merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah atau command, peringatan atau warning, kemudian instruksi atau instruction, nasihat atau advice, juga permintaan atau request. Jadi kalimat perintah bisa juga berbentuk perintah langsung ya, command, kemudian peringatan atau bentuknya diperingati atau memperingatkan, kemudian instruksi, nasihat, atau juga permintaan atau request. Selanjutnya ada penjelasan yang lain nih di sini. Ada dua rumus atau pola pembentuk kalimat yang bisa digunakan dalam membentuk kalimat imperatif. Di sini kita menjelaskan ada dua rumus kalimat pembentuk atau pola pembentuk kalimat. Kalian perhatikan ya. Rumus atau pola pembentuk kalimat imperatif. First, untuk kalimat bentuk positif. Polanya adalah verb one plus object. Tahu ya verb one seperti apa ya? Verb one itu kata kerja bentuk pertama. Atau disebut juga kata kerja dasar. Tidak ada imbuhan apapun di belakangnya, baik ing ataupun ed atau perubahan apapun. Dia masih asli atau yang pertama. Contohnya adalah wash your hands. Cuci kedua tanganmu. And then
cut the banana, potong pisang itu. Kemudian clean the board, bersihkan papan itu, atau bisa juga bersihkan papan tulis itu. Ketiga kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat imperatif berbentuk positif. Ingat ya, polanya adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama ditambahkan objek. Kalimat pertama wash your hand, wash adalah verb one-nya atau kata kerja bentuk pertamanya, kemudian your hands adalah objeknya. Kemudian cut the banana, verb one-nya adalah cut, potong. Kemudian objeknya adalah banana. Selanjutnya, kalimat yang ketiga adalah clean the board. Kata kerja bentuk pertama atau verb one-nya adalah kata clean, bersihkan. Kemudian objeknya adalah the board atau papan itu. Kemudian pola kedua adalah bentuk negatif. Ada positif, ada negatif. Ya, atau negatif penyangkalan. Dengan polanya adalah don't plus verb one plus objek. Don't ditambah kata kerja bentuk pertama ditambahkan objek. Seperti berikut ini. Kalimat yang pertama adalah don't go out. Jangan keluar. Kemudian yang kedua adalah don't look at me. Jangan tatap aku. Kemudian yang ketiga adalah don't open the window. Jangan buka jendela itu. Ketiga kalimat tersebut adalah bentuk kalimat perintah yang negatif. Karena diawali dengan kata don't, kemudian plus verb one, kemudian plus objek. Kata don't, verb one-nya adalah go out ya. Kemudian yang kedua adalah don't plus verb one-nya adalah look. Kemudian yang ketiga adalah don't plus verb one-nya adalah open, objeknya adalah the window. Paham ya sampai di sini? Kalian perhatikan kembali, catat apa yang diperlukan, ada yang kurang tanyakan di guru bahasa Inggris masing-masing kalian ya. Oke, selanjutnya berikut ini adalah the examples of imperative sentence. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kalimat berbentuk imperatif atau kalimat perintah. Kalian perhatikan ya. First, prepare a fresh egg. Then, put the frying pan on the stove. After that, pour a little oil into the pan. Next, turn on the fire of the stove. Crack the egg carefully into the pan. Give a little salt on your egg. Fry the egg well for about 3 minutes. And finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. Kata pertama, kalimat pertama adalah first prepare a fresh egg. Kalian perhatikan kalimat yang tercetak berwarna merah. Ya. Prepare a fresh egg. Kata prepare, ingat ya, kata prepare dalam bentuk kalimat imperatif, polanya masih ingat ya, polanya adalah kalau yang positif, verb one ditambah objek. Dalam kalimat tersebut, verbnya adalah kata prepare. Objeknya adalah a fresh egg. Ya. Prepare a fresh egg. Persiapkan atau siapkan sebuah telur yang segar. Kemudian kalimat kedua, then put the frying pan on the stove. Di situ masuk ke dalam action verb atau verb bentuk pertama, verb one. Kemudian the frying pan masuk ke dalam objek, sehingga kalimat tersebut berbentuk kalimat imperatif.
Kalimat yang ketiga adalah after that, pour a little oil into the pan. Tuangkan sedikit minyak goreng ke atas penggorengan. Kata pour termasuk ke dalam verb one atau kerja bentuk pertama. Kemudian a little oil into the pan adalah objeknya. Ya, jadi masih pola yang positif. Kemudian kalimat keempat, turn on the fire of the stove. Kemudian nyalakan apinya. Kata turn atau turn on itu verb one-nya. Ya. Kemudian the fire of the stove adalah objek yang dipakai atau objeknya. Nyalakan api di atas kompor. Kemudian selanjutnya adalah crack the egg carefully into the pan. Pecahkan telurnya dengan hati-hati ke atas atau ke dalam penggorengan. Pecahkan termasuk ke dalam atau adalah bentuk kata kerja bentuk pertama. Kemudian the egg adalah objeknya. Kemudian give a little salt on your egg. Berikan sedikit garam di telurmu itu. Kata give adalah verb one atau kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian a little salt adalah objeknya. Kemudian yaitu fry the egg well for about 3 minutes. Goreng telurnya sampai matang kira-kira 3 menit. One atau kata kerja bentuk pertama. Objeknya adalah the egg, telur. Yang terakhir, kalimat yang terakhir adalah finally serve and enjoy your delicious sunny egg. Akhirnya, serve, sajikan, and enjoy your delicious sunny egg, dan nikmati telur mata sapimu yang enak. Kata serve termasuk ke dalam kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kemudian sunny egg adalah objeknya. Paham ya sampai sini ya tentang penggunaan atau kalimat berbentuk imperatif. Baik, saya akan lanjutkan. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, sekarang menuju ke sequence adverb. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah first. First itu apa ya? Masih ada yang ingat? Ya, first itu pertama. Kemudian selanjutnya adalah next. Kemudian after. Then. Last. And finally. Keenam kata tersebut adalah contoh-contoh dari sequence adverb. Ini adalah contoh dalam kalimatnya ya. Masih ingat ya kalimat yang tadi ada kata first, then, after that, next, and finally. Oke, lanjutkan ya. Oke, sekarang latihan ya. Kita coba latihan. Kalian perhatikan. Judulnya adalah How to make a cup of coffee. Bagaimana caranya membuat secangkir kopi. Oke. Yang kalian butuhkan adalah materials, ingredients, 1 sachet of black coffee, a cup, teaspoon, and hot water. Nah, itu adalah bahan alatnya yang dibutuhkan ya. Nah, tugas kalian adalah perhatikan, fill in the blank. Kalian cari kata-kata yang namanya bagian yang hilang. Kata-kata tersebut kemudian stir, lalu first, kemudian pour. Untuk yang pertama nih, step yang pertama, bla bla bla, prepare all the materials and ingredients. Apa ya jawabannya ya? Jawabannya pastilah oke, good, first, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah put ya. Yang ketiga pour, tuangkan. Yang keempat stir. Yang kelima terakhir adalah
finally. Oke, diingat ya semuanya ya. Oke. Sekarang kita conclusion ya dari semua materi tadi, atau kesimpulannya materi hari ini adalah procedure text adalah tentang teks yang bercerita tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Lalu generic structure-nya adalah aim, goal, purpose, materials, steps, method, and what to do. Kemudian language feature-nya adalah yang keempat tadi, present tense, action verb, imperative sentence, and sequence adverb. Yang terakhir adalah sequence adverb. Diingat ya, ingat kembali materi yang sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi links yang tadi di awal sudah disampaikan ya. Untuk kali ini terima kasih, sampai berjumpa kembali anak-anakku semua. Itulah program PJJ atau Belajar dari Rumah kerjasama RCTV Langkah Padane dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.